Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihatul Fitri dari YINC Nurjati Cirebon, jurusan Hukum Ekonomi Syariah B semester 4. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu mengenai fatwa nomor 31 DSN MUI Romawi 6 2002 tentang pengalihan utang. Perlu kita ketahui, pengalihan utang itu adalah pemindahan hutang dari pihak satu kepada pihak lainnya, yang di bank sendiri sering disebut dengan take over atau mengambil alih, dan terjadinya itu pada kredit pemilikan rumah. Nah, kemudian Dewan Syariah Nasional ini dalam menetapkan fatwa ini menimbang beberapa hal, yang diantaranya itu adalah Dewan Syariah ingin mengurangi kekhawatiran para nasabah yang memiliki kredit kepada bank konvensional sewaktu-waktu dapat meningkat atau meningkat kreditnya karena adanya perkembangan suku bunga. Kemudian Dewan Syariah Nasional mengingat beberapa ayat Al-Quran, hadis, kemudian kaidah fikihnya, yang salah satunya yaitu pada Quran Surat Al-Maidah ayat 2, di mana menjelaskan mengenai tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolonglah dalam keburukan. Nah, di situ adalah salah satu tujuan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa ini. Kemudian fatwa ini menetapkan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama ketentuan umum, di mana pengalihan hutang ini adalah pengalihan hutang nasabah dari bank konvensional ke bank syariah atau lembaga konvensional ke lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian ketentuan nasabahnya itu yaitu nasabah yang memiliki hutang atau kredit ke lembaga keuangan konvensional dan ingin memindahkannya ke lembaga keuangan syariah. Dan ketentuan akadnya itu akad kod, di mana nasabah wajib mengembalikan pinjaman pokoknya berdasarkan waktu dan cara pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian ketentuan asetnya sendiri adalah aset yang dibeli nasabah secara sah melalui lembaga keuangan konvensional dan belum lunas pembayarannya. Kemudian dalam menetapkan yang kedua itu mengenai alternatif pengalihan hutang itu sendiri, yaitu ada 4 alternatif. Yang pertama itu lembaga keuangan syariah memberikan akad kod atau pinjaman kepada nasabah, dan nasabah dapat menjual asetnya tersebut ke lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan syariah dapat menjualnya kembali ke nasabah dengan cicilan atau angsuran. Kemudian yang alternatif kedua yaitu alternatif yang sering digunakan pada bank-bank syariah di Indonesia, yang salah satunya itu BNI Syariah, di mana lembaga keuangan syariah ini memberikan pinjaman sebesar hutang nasabah ke lembaga keuangan konvensional, dan asetnya itu menjadi kepemilikan bersama atau dibagi dua seperti itu. Nah, dan setengah aset lembaga keuangan syariah itu dijual kembali kepada nasabah dengan akad murabahah, yaitu jual beli yang yang menambahkan keuntungan untuk pihak lembaga keuangan syariah itu sendiri. Nah, kemudian alternatif yang ketiga yaitu lembaga keuangan syariah dan nasabah dapat melakukan sewa menyewa atau ijaroh. Nah, kemudian alternatif yang keempat, yang terakhir, yaitu di mana lembaga keuangan syariah memberikan akad kod, di mana nasabah dapat melunasi hutangnya kepada lembaga keuangan konvensional, dan setelah asetnya menjadi kepemilikan penuh nasabah, dan kemudian nasabah menjual asetnya sendiri ke lembaga keuangan syariah, dan nasabah dapat melunasi hutangnya kepada lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan syariah menjual kembali ke nasabah dengan cara ijaroh mutahiyah bitamlik atau cicilan, dan setelah cicilannya itu selesai maka asetnya itu dapat menjadi kepemilikan penuh nasabah. Nah, seperti itu mungkin pengalihan hutang itu dalam fatwa ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.